Hello Sosikar, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku harap kalian semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera, dan dalam perlindungan Tuhan. Apa yang kita akan bahas pada hari ini, pada tayangan ini, terlebih dahulu saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 37 sampai dengan 44. Begini firman Tuhan. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Pada bagian ini, Soul Seeker, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat kebangkitan bagi Lazarus dari kematiannya. Tetapi kita akan mengupas lebih dulu ayat demi ayat yang terdapat pada perikop di mana Lazarus dibangkitkan. Aku menyoroti ayat 37 dari Yohanes 11, di mana ada perkataan yang memojokkan Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ini perkataan lahir dari beberapa orang yang memberikan muatan merendahkan kuasa Yesus. Dituliskan di sana, maka masgulah pula hati Yesus. Kata masgul, Soul Seeker, dari bahasa aslinya embri mau main, yaitu menjadi kesal, menjadi jengkel, menjadi marah. Jadi kata masgul bukan berarti sedih seperti apa yang orang sering katakan. Kata masgul juga pernah dialami oleh Daud. Daud pernah katakan dari Mazmur 42 ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Daud menangis siang dan malam. Ia menangis dengan masgul, artinya menangis dengan hati yang jengkel karena perkataan orang fasik itu. Aku rasa kalian juga pernah mengalami hal ini. Masgul, jengkel karena perkataan orang lain, dan bahkan membuat kita menangis karena perkataan-perkataan yang pedas. Sebuah kesaksian hidup dari seorang hamba Tuhan yang dibunuh karakternya dalam pelayanannya oleh sesama pendeta. Aku sendiri melihat dengan jelas dan mendengar langsung serta mengikuti bagaimana hamba Tuhan yang hidup secara sederhana ini, di mana ia membantu pelayanan di pedalaman hingga 26 gereja terbangun. Ia tidak pernah dibantu oleh sinode gereja dalam pembiayaannya, tetapi ia lakukan sendiri dengan beberapa jemaatnya. Tiba-tiba saja ia mendapat
tindakan dari sinode gereja untuk menutup gerejanya. Alasan apakah yang dituduhkan? Katanya ia tidak membayar perpuluhan gereja secara rutin. Jadi ada dua, perpuluhan gembala secara pribadi dan perpuluhan gereja. Padahal hamba Tuhan ini selalu meminta izin agar uang perpuluhannya ini bisa untuk membangun gereja dan membantu kebutuhan hamba Tuhan di pedalaman. Jadi secara singkat ia sudah minta izin lewat WhatsApp-nya. Dan apa yang terjadi? Proses itu berjalan hanya 2 hari, dan dengan tiba-tiba saja pejabat sinode menggunakan otoritas jabatan untuk menutup akses pelayanan misinya. Aku sendiri bingung dengan sikap sinode yang bertindak semau gue, tanpa ada panggilan tatap muka untuk berdialog, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada komunikasi sama sekali. 2 hari hamba Tuhan itu menangis di tempat tidurnya dan mengadu persoalannya kepada Tuhan tentang perbuatan yang semena-mena dari para pendeta yang duduk di sinode gereja. Sesungguhnya hamba Tuhan itu bisa saja membalas, punya bukti dari screenshot, sehingga dengan apa yang dituduhkan secara sepihak bisa terbantahkan. Tetapi hamba Tuhan itu tidak mau memperluas tindakan sinode itu, dan ia tidak menanggapi apapun walaupun banyak dukungan dari para pendeta lain untuk menuntut balik perbuatan mereka. Ia mengalah saja karena ia tahu jika perlakuan para pendeta itu tersimpan keirian hati dan menaruh kebencian terhadap keberhasilan pelayanan. Kok bisa begitu? Kok malah pendeta jadi kadrun, nutup-nutup gereja, saudara, dengan air mata dan perkataan yang terbantah-bantah. Ia menjelaskan kepada jemaatnya bahwa mulai hari itu gerejanya ditutup, dan ia bawa jemaatnya untuk beribadah di gereja lain. Hal ini memang tidak adil dan tidak dapat diterima atau dicerna secara etika sosial dan secara peraturan gereja. Aku tahu jika Tuhan izinkan seorang hamba Tuhan masuk dalam level peperangan rohani untuk memerangi sikap kesombongan para pendeta dan keculasan kata-kata yang tidak terpikirkan jika itu melukai hati sesama pelayan Tuhan. Ya, namanya saja punya kedudukan. Ia silau dengan tahta. Ia menjalankan jabatan sinodenya bukan untuk mengayomi, bukan untuk menolong, bukan untuk mendoakan, melainkan sebaliknya. Ya sudah, biar saja, kata pendeta itu. Apa yang ditabur akan dituainya sendiri. Dan itu so pasti. Ngeri ya, tahta, harta, wanita itu menjadi pencobaan para pendeta. Soul Seeker, singkat cerita, aku menghiburnya dengan falsafah Jawa, karena dia orang Jawa. Ngluruk tanpa bolo, berjuang tanpa mengandalkan massa atau prajurit, menang tanpa ngasorake, meraih kemenangan tanpa merendahkan lawan. Sekti tanpa aji-aji, sakti atau berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa bermodal harta. Dari keseluruhan ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa hendaknya manusia dapat bersikap mulia dalam posisi apapun di dunia ini. Ketika menjadi pemimpin, kita harus bersikap bijaksana, rendah hati, dan tidak merendahkan lawan bicaranya atau menyalahgunakan kekuasaan, bahkan meraih kekuasaan dengan cara menjatuhkan orang lain. Dan ini yang dialami oleh pendeta itu. A mature person of faith can respond positively to anger. Orang yang dewasa imannya dapat menanggapi kemarahan secara positif. Positif yang bagaimana? Ketika aku sendiri mengalami bantahan yang begitu hebat, aku difitnah, diputar balikkan dari sebuah kenyataan, dan dituduhkan
segala yang tidak benar aku tidak membalas sama sekali. Apa yang aku lakukan, dan aku melakukan introspeksi diri, karena aku tahu aku manusia tidak sempurna. Aku punya banyak kelemahan walaupun aku tidak berbuat dosa. Tetapi pasti saja ada orang-orang yang menaruh kebencian terhadap sebuah kebenaran yang aku beritakan. Dan apa yang aku hidupi dalam Kristus yang aku jalani, pasti akan ada banyak tantangan. Bukan dari orang luar, tetapi justru bisa saja dari orang sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Soul Seeker, justru kebangkitan Lazarus ini memberikan suatu berkat rohani tersendiri terhadap aku. Aku bagaikan orang yang dibunuh dan dimatikan, dijebloskan dalam gua kematian dan ditutup dengan batu supaya tidak ada pergerakan apapun yang dapat aku lakukan. Dan tubuhku sudah mulai rusak, sudah busuk, sudah hancur. Artinya aku sudah mati, aku sudah tidak berguna lagi. Tetapi Tuhan Yesus mampu membangkitkan aku seperti Lazarus. Kejadian yang aku alami ini terjadi pada tanggal 25 September 2023. Jadi memang aku mengalami tekanan yang begitu hebat, yang begitu berat di dalam rohku oleh perbuatan orang-orang fasik. Dan aku juga percaya jika kamu juga pernah mengalami hal ini, sebuah pergumulan yang begitu hebat. Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dalam daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman Tuhan kepada, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Soul Seeker, Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk bernubuat, untuk membangkitkan, bukan seperti Lazarus lagi, tetapi sudah menjadi tulang belulang. Dan dengan nubuat itu, Yeskiel melihat sendiri
proses mujizat Allah yang sangat besar. Amin. Jadi kita harus percaya mujizat kebangkitan yang diberikan Yesus itu dapat kita lihat kemuliaan. Soul Seeker, memang ketika kita mengalami suatu tekanan yang berat itu seperti bola pingpong yang ditenggelamkan ke dalam air. Makin ditekan dengan jari kita, maka ketika kita lepaskan, dia akan naik menyembul keluar dan loncat dengan tinggi. Soul Seeker, aku bangkit. Ketika aku makin ditekan, makin aku bangkit. Ketika aku makin ditekan dan ditekan, aku makin menyembul keluar. Aku bangkit, aku menang. Aku malah semakin bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Makin terus menerobos ke suku-suku yang belum terjangkau Injil. Move on ini datang bukan dari manusia, bukan dari nasihat orang, bukan dari dukungan orang, tetapi move on yang aku alami ini, kebangkitan ini, datang daripada Roh Kudus. Oke, itu yang aku dapatkan rema dari peristiwa kebangkitan Lazarus. Kita kembali lagi dengan kata masgul yang berarti sebuah kejengkelan atau kemarahan hati. Kalau kita perhatikan, Yesus marah pada saat suasana duka. Ini secara normal society sepertinya kurang tepat. Tetapi jika kita melihat sikap Yesus, dia tidak menunjukkan sama sekali sikap marahnya dari perkataannya, tetapi perkataannya, tutur perkataannya bahkan malah menjadi berkat. Ayat 37, perkataan orang-orang yang menjadikan accusing, memojokkan, mendakwa, incriminate, menuduh seolah-olah Lazarus mati itu menjadi tanggung jawab Tuhan Yesus. Berikutnya, mengapa Yesus marah? Karena ketidakpercayaan Marta. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketidakpercayaan Marta seolah-olah masuk akal, karena dia katakan itu sudah berbau. Jadi ketidakpercayaan seolah-olah dibenarkan dengan keadaan secara natural dan masuk akal. Mayat Lazarus sudah berbau, jadi jangan dibuka batu penutup kuburan ini. Bagaimana, Soul Seeker? Apakah ini betul? Kita sendiri juga membenarkan diri dengan menunjukkan keadaan yang kita hadapi. This situation makes no sense. This impossible to happen. Ini yang terjadi, Soul Seeker. Kita selalu membenarkan diri dengan keadaan ketika kita tidak percaya. Seolah-olah ketidakpercayaan kita ada alasannya. Soul Seeker, justru Tuhan itu suka yang mustahil. Tuhan itu suka yang tidak masuk akal. Dikatakannya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang Yesus lakukan? Yang mendatangi ke kuburan itu, yang mendatangi di tempat yang gelap itu, yang mendatangi tempat yang sudah dan pasti dihindari orang. Soul Seeker, kubur itu sudah ditutup dengan batu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan dengan kehidupan. Sudah terpisah, sudah ditutup dengan batu. Sudah the end of history about Lazarus. Sudah tidak ada connecting people lagi. Tetapi Yesus katakan, angkat batu itu. Ini sebuah perbuatan yang demonstratif action, keluar dari normal society. Marta katakan, Tuhan, ia sudah berbau, Tuhan, sebab sudah 4 hari ia mati. Pikiran Marta dibawa dengan pengertian mati ya sudah mati, mengapa harus dibuka? So a corpse, sudah jadi mayat, sudah terjadi pembusukan, decomposition, sudah busuk. Marta tidak mau melihat dunia orang mati seperti apa yang dikatakan kitab Mazmur. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Marta tidak mau berurusan dengan mayat karena secara hukum Taurat tidak boleh bersentuhan dengan mayat.
Setiap orang yang kena mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapuskan dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Saudara, jadi untuk apa melihat Lazarus yang sudah mati, yang sudah busuk? Kita hanya mau mengenang yang indah tentang Lazarus ketika ia masih hidup, dan bukan Lazarus yang busuk, yang sudah rusak, yang bau. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, dunia ini memberikan semerbak keharuman. Dunia ini memberikan kemegahan. Dunia ini memberikan keindahan. Sesuatu yang modern, yang mahal. Sedangkan Yesus mengajak di dalam pelayanan untuk pergi ke kuburan, untuk pergi ke tempat yang busuk. Yesus mendatangi keberadaan yang sudah rusak, damage, rusak, bejat, defektif, bercacat. Saudara, di sini Yesus memberikan sebuah gambaran yang sesungguhnya, di mana pelayanan itu bukan mencari sesuatu yang harum semerbak, yang megah, yang indah. Sebab itu ada komunitas dunia. Saudara, ingat, bukankah firman Tuhan katakan lebih baik datang di tempat orang yang berduka daripada datang di tempat pesta? Yesus mengajak pelayanan untuk condescendingly, turun merendahkan diri. Yesus mau turun di level yang bawah, yang kotor, yang busuk, yang bejat, yang cacat. Saudara, ada sebuah contoh. Aku pernah bersosialisasi dengan penari jatilan, kuda lumping itu, yang penuh dengan mistis, karena mereka memakan beling atau pecahan kaca. Hubungan kami menjadi akrab karena ia menjual es krim, biasa lewat depan rumah saya, dan kami menjadi akrab. Saya suka ajak dia makan, dan dia suka memanggil saya babi. Saudara, pernahkah kita tahu bahwa pelayanan harus condescendingly, harus turun merendahkan diri? Karena ketika aku menginap di rumah gubuknya yang hanya 3 meter persegi, kecil, dengan lantai tanah saja dan di alas tikar, dan kami ngobrol di situ. Waktu itu saya datang jam 8 malam, sehingga tanpa terasa, dan akhirnya turun hujan, sehingga jam 12 malam pun aku tidak bisa pulang. Akhirnya aku menginap di rumahnya. Malam itu aku dipersilahkan tidur di tikar itu bersama dengan dia dan istrinya, dan aku diberikan bantal, sebuah guling yang sangat kotor. Kalau orang Jawa bilang ngetel itu manjing, dengan keringat-keringat kotor, bau, dan itu yang menjadi sandaran kepala. Saudara, dari kejadian itu, yaitu aku mau memakai guling yang kotor untuk bantalan kepalaku, sejak saat itu hatinya terbuka akan Injil. Mengapa bisa begitu? Karena aku melakukan condescendingly, aku mau turun merendahkan diri. Memang penulis Yohanes tidak menambahkan kalimat apa-apa dalam perkataan Marta secara redaksional. Apakah Marta tidak menyadari ucapannya sendiri? Apakah iman Marta macet, overhead rejection? Kata Yesus, angkat batu itu penghalang kemuliaan Tuhan. Jadi harus disingkirkan penghalang. Sikap doa Yesus dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, dan doa ini adalah doa untuk disaksikan kepada orang banyak secara eksplisit, supaya diketahui kemahakuasaan Yesus sama persis dengan kemahakuasaan Bapa, dan sama dengan kemahakuasaan Roh Kudus. Kemahakuasaan Yesus bukan 3 kemahakuasaan, tetapi 1 kemahakuasaan. Of the same omnipotence, dari tampaknya kemahakuasaan. Of the same substance, dari zat yang sama. Yohanes mencatat nature manusianya.
Yesus menghadap ke atas, dan ini menunjukkan pattern doa, perspektif human nature, perspektif sifat manusia. Ada sebuah permohonan ucapan syukur yang dikatakan Yesus kepada Bapanya. Ucapan syukur, doksologi, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena engkau telah mendengarkan aku. Artinya Tuhan menolong bukan untuk pertama kali, dan bukan hanya untuk kali itu saja, tetapi Tuhan senantiasa menolong kita. Doksologi adalah dengan recalling God goodness in the past, mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bukankah Yesus sebenarnya bisa menggunakan pikirannya saja untuk menjadikan sebuah mujizat? Bukankah Yesus hanya dengan batin saja Lazarus bisa keluar? Tetapi mengapa harus dengan suara keras? Karena Yesus sedang berbicara dengan the gates of hell. Ada peperangan rohani dengan roh kematian. Ini perkataan harus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Soul seeker, peperangan rohani bukan kita menjadi orang takut. Peperangan rohani bukan dengan kata yang lembut, tetapi peperangan rohani memperkatakan firman Tuhan dengan suara keras supaya setan takut, supaya setan tunduk. Soul seeker, Yesus membangkitkan Lazarus. Ini adalah sebuah kenyataan hidup. Dan bagaimana, apakah yang terjadi dalam dirimu? Engkau sementara mati rohani, engkau sementara rusak rohanimu. Ingat, Yesus akan berhadapan dengan engkau. Karena yang membuat mati rohani, yang membuat engkau rusak rohanimu, itu bukan karena situasi, tetapi karena setan yang mau merusakmu. Dia akan mencuri yang baik, dia akan membunuh yang baik, dia akan membinasakan yang baik yang ada padamu, yaitu kerohanian. Oleh sebab itu, kesaksian daripada Lazarus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, aku mendapat rema yang begitu besar. Aku dibangkitkan Tuhan, aku dijadikan Tuhan pulih kembali, aku hidup kembali, aku bebas kembali, aku berjalan keluar dari tempat yang gelap, dan aku melihat Yesus di depanku untuk menyambut aku, untuk membuka jalan yang lebih luas lagi di dalam hidupku. Soul seeker, apa yang kamu alami? Bisnismu seolah-olah mati, seolah-olah tidak bisa bergerak. Bisnismu seolah-olah dirusak oleh orang. Ingat, Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Soul seeker, bisnis yang rusak, bisnis yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan suntikan dana, tetapi dengan mujizat kemuliaan Allah. Dan ini harus engkau alami, engkau harus alami. Sebab itu bukan perkataan biasa. Ini bukan perkataan ordinary saja, tetapi ini perkataan mujizat Tuhan yang bisa terjadi pada dirimu. Soul seeker, apakah engkau sakit? Bahkan kau seperti orang yang sudah mati? Ingat, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percayalah, soul seeker. Percaya, dan percaya, karena engkau akan lihat kemuliaan Allah. Amin. Jika engkau hari mengalami suatu kekecewaan yang sangat besar, yang sangat melukai hati, baca ayat ini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Jangan seperti Marta. Tuhan, dia sudah mati, sudah 4 hari, tubuhnya bau. Kita kan selalu begitu. Waktu kita mau lihat kemuliaan Tuhan, waktu mau lihat mujizat Tuhan, Tuhan kelihatannya tidak mungkin. Tuhan, ini ya mungkin sudah garis hidupku. Ini karena aku yang mungkin kurang teliti, aku teledor dan sebagainya. Bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau harus lihat kemuliaan Allah. Engkau harus lihat kemuliaan Allah. Engkau jangan memaskulkan hati Tuhan karena ketidakpercayaanmu seperti Marta. Percaya dan percaya, karena kemuliaan Tuhan itu akan terjadi. Saudara, aku mengucap syukur. Aku pernah mendengar cerita dari kedua orang tua bahwa aku pernah mati pada usia 5 tahun, di bawah 5 tahun. Dan Tuhan membangkitkan karena doa ayahku. Jadi saudara, ketika saya tahu bahwa aku sekarang ini hidup, aku akan mengisi kehidupan dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika ada orang-orang di sekitarku yang coba mematikan rohaniku, mematikan panggilanku, aku sudah mendengar suara Tuhan. Daud keluar dari kematian. Daud keluar dari tempat engkau yang menderita di tempat gelap. Amin. Puji nama Tuhan. Aku ingat pemuda di Naim dibangkitkan Yesus. Aku ingat anak Yairus dibangkitkan Yesus. Aku ingat beberapa orang-orang di perjanjian lama yang dibangkitkan oleh para nabi, oleh karena nama Yahweh. Saudara, hari ini mari kita lihat hidup dengan kemuliaan Allah. Hidup dengan suatu sukacita. Kemuliaan Allah beserta denganmu. Tanggalkan segala ketidakpercayaanmu dan yakin kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan membangkitkan kita. Kalau engkau mau melayani Tuhan, kalau engkau mau merasakan mujizat Tuhan, kalau engkau mau merasakan Roh Kudus bekerja sama dalam pelayananmu, jangan biarkan kamu mati. Jangan mati dengan pikiranmu, jangan mati dengan programmu, tetapi bangkitlah dengan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat. Aku berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, biar setiap orang yang mendengar apa yang aku ceritakan dan kebenaran firman Tuhan, biarlah mereka mengalami kemuliaan Allah. Mereka dibangkitkan dari segala sesuatu yang terpuruk. Mereka dibangkitkan dari kematian. Mereka dibangkitkan dari kerusakan. Tuhan menciptakan kembali, recreate. Tuhan kembalikan sesuatu yang mulia kembali dengan kemuliaan Allah. Tuhan berkati, tidak satu pun yang mendengar ini hanya mendengar saja, tetapi mengalami Tuhan. Kalau aku ditolong Tuhan, aku mohon Tuhan, setiap orang yang mendengar yang hari ini menangis Tuhan, menangis. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau ditolong oleh Tuhan. Engkau mengalami mujizat, engkau mengalami kemuliaan Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sosikar, tetap semangat karena engkau sudah bangkit. Jangan leda-lede, jangan kamu bingung-bingung terus. Bangkit, Sosikar, karena kemuliaan Allah menyertaimu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Aleichem. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Amin. Haleluya.